yang tidak pernah masuk frame. Ini namanya L. Dia selalu ada di bawah dan di sekitar studio biasanya. Cuman aku pengen kenalin kalian, ini adalah L. Hai onti, uncle, kakak audiens semuanya nih. Jadi L ini udah sama aku kayaknya udah beberapa bulan deh, kayak 2 bulan, 3 bulan gitu. Dan di bulan September ini salah satu activity aku itu adalah make sure bahwa dia fine-fine aja seperti kita semua. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel, Tiki Ratmawati. Seperti biasa, kita bakal ngebahas terkait dengan professionalism dan juga personal mindset hanya di channel ini. Seperti biasa, aku pengen make sure nih semua audiens di sini baik-baik aja. Gimana kabar kalian? Dan aku harapkan kalian selalu successful. Nah, di video kali ini aku pengen membuat suatu hal yang berbeda dari video-video sebelumnya. Bosen gak sih kita selalu ngebahas sesuatu dengan scripting dan juga topik gitu kan? Tapi di kali ini aku pengen ngebahas sesuatu yang jauh lebih fleksibel, dan apa yang menurut aku pengen aku bahas ini berkaitan dengan apa yang kita sudah lalui dari minggu pertama September, kedua, dan entering ketiga juga, dan kita juga punya minggu yang keempat. Jadi kita akan ngebahas terkait dengan September's in our activity, dan aku akan mulai dari aku dulu, dan aku harapkan aku bisa ngelihat dari summary activity kalian juga di kolom komentar. Jadi jangan capek untuk tulis gimana nih kasaran kalian atau minggu-minggu kalian juga di bulan September, supaya kalian dan aku juga punya perspektif yang sama akan dari berbagi cerita. But wait, sini El. Tadi ya aku ngambil my pet, so yang tidak pernah masuk frame, ini namanya L. Dia selalu ada di bawah dan di sekitar studio biasanya. Cuman aku pengen kenalin kalian, ini adalah L. Hai onti, uncle, kakak audiens semuanya nih. Jadi L ini udah sama aku kayaknya udah beberapa bulan deh, kayak 2 bulan, 3 bulan gitu. Dan di bulan September ini salah satu activity aku itu adalah make sure bahwa dia fine-fine aja seperti kita semua. Kalau successful itu kan another perspektif ya dari sisi pets, tapi L ini lagi ada di situasi yang susah banget makannya, dan aku harus make sure kalau sini dia tetap makan gitu. Jadi salah satu aktivitas aku yang di bulan September adalah termasuk dari L ini sendiri. So kita bakal mulai dari perspektif yang profesional dulu, oke? Oke, let's start about the story di September ini dari versi aku, oke? Sebenarnya kalau dalam professionalism seperti biasa, as you guys know, atau mungkin yang belum dengar juga, aku tetap seperti biasa menjalani activity aku dengan conduct dan juga running company HR consultant, namanya Bali Staff Solutions. Mungkin aku bisa kasih detailnya di sini, sedikit promotion sebenarnya. Terus kemudian ada yang kedua, yaitu ada HCI Group. Ini dia detailnya di sini. Jadi so far sih aku cukup sibuk dengan merandingkan ini semua, terlepas dari perspektif aku. Sebenarnya kalau semakin sibuk itu ada suatu perasaan yang lagi nggak baik-baik aja, tapi aku nggak tahu apakah cuma aku doang yang ngerasain kayak gitu, karena kalau semakin sibuk tuh semakin banyak distraksi, dan aku sih lebih tepatnya bisa nge-put aside atau menyingkirkan sedikit perasaan-perasaan yang cukup mengganggu gitu kan, aku bisa bilang. Tapi ya tetap dihadapin, tapi bukan berarti harus kabur atau menghindar dari perasaan itu, enggak, cuman dijalanin, tapi memang ada distraksinya ada supaya lebih bisa untuk ngatur dan ngebuat semuanya lebih balance aja kayak gitu. Karena at some point yang aku ngerasain juga, karena kita kan nggak ngebahas terkait dengan professionalism dan juga personal mindset ya. Mungkin ada serempetnya ke mindset, tapi aku juga pengen berdiskusi sama kalian juga berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk tetap fokus dalam suatu hal, tetapi kita nggak bisa deny kita lagi nggak baik-baik aja kayak gitu. Jadi from my perspective, yang aku jalani dan aku selalu coba, dan ini selalu works ya. Ada gagalnya sih sebenarnya, tapi ujung-ujungnya eventually itu selalu works di 8-10 tahun terakhir, yang dimana kalau seandainya aku lagi gak baik-baik aja, terus kemudian lagi ngerasa kayak
ada sedikit distraksi yang membuat aku cukup overthink, anxious atau apapun, aku bener-bener menempatkan diri aku tuh ada di posisi yang bener-bener sibuk kerja, sampai aku ruining my time, sampai ngabisin waktu, killing time juga untuk suatu hal yang lebih produktif. Nah, entah kalau dari teman-teman punya perasaan atau cara yang sama juga, mungkin kita bisa sharing. But I think the reason why kenapa aku memilih untuk hal seperti itu, karena menurut aku harus bisa menempatkan diri di situasi yang dimana itu jauh lebih membuat aku valuable daripada aku mengurusi sesuatu hal yang itu sebenarnya bervalue, cuman there is no respect, there is no time, and there is no priority di beberapa aspek seperti itu. Jadi menurut aku itu satu hal yang bisa dijalankan mungkin buat teman-teman. Jadi makanya aku sangat happy di September ini aku benar-benar produktif. Bahkan jam makan aku tuh bisa benar-benar bisa terkontrol juga, dan karena aku bisa mengatur juga time management supaya aku bisa sibuk. Dan can you imagine, sebenarnya aku tuh bangun sekitar jam 6 pagi karena aku harus ngurus L dan lain-lain. Kita starting semua kerjaan biasanya jam 8, jam 9, dan itu harus aku runningin lagi sampai semuanya berjalan dengan baik sampai dengan malam. Mungkin malamnya sekitar jam 9, 10 tergantung dari meeting online yang kita punya. Karena di tim-tim dari HCI, grup itu sendiri atau mungkin dari Bali Staff Solution ada yang freelance dan kita harus ada catch up kerjaan. Dan I cannot deny sebenarnya aku happy banget buat catch up sama tim semuanya even sampai malam. Dan di saat semuanya kelar aku berberes dan lain-lain dan aku ready untuk tidur gitu kan bareng L juga. Dan itu kayak ngerasa lebih refresh aja terus seperti itu. Dan aku nggak tahu sebenarnya sih itu nggak terlalu sehat karena it's kinda like force you I think from some people. Tapi menurut aku itu adalah cara yang dimana aku bisa membuat happiness aku bertambah dengan bekerja dan ngobrol sama teman-teman. As we know, aku suka banget ngobrol. Mungkin teman-teman yang ada di offline atau mungkin ketemu di real life, kalian tahu kalau saya aku tuh suka banget ngobrol. Dan itu juga salah satu hal yang sangat aku suka dengan adanya berkoneksi, supaya aku bisa untuk punya healing time yang jauh lebih produktif, yang sangat aku pengen jalankan seterusnya dan mungkin bisa improve juga. Tapi di bulan September ini aku benar-benar full akan agenda dari kedua company aku yang aku jalankan, dan ada beberapa partnership dan juga project, so I'm so excited. Tapi aku juga nggak memungkiri nih, ada beberapa teman-teman aku terdekat, karena bagi aku itu teman-teman aku tuh like my family, my own family gitu loh, untuk yang deket-deket ya. Jadi ada beberapa dari mereka tuh yang bener-bener sampai concern. Jadi komentarnya tuh kayak, gila ya Ki, lu sampai kerja sampai jam segitu. Gila ya Ki, lu telat makan kayak gini-gini. Gila ya Ki, lu misalkan balik-balik rumah sakit dengan adanya injection vitamin hanya untuk kerjaan dan lain-lain. But trust me, I'm fine. Tapi aku cuma mencoba untuk ada distraksi aja supaya aku ada di stage yang jauh lebih stabil, jauh lebih happy, dan jauh lebih terkontrol secara emosional inside ya. Karena cara orang itu kan beda-beda. Bagaimana caranya mereka untuk bisa ngerasa lebih happy, ngerasa lebih, oh this is something that become me as myself and I gitu. Jadi dengan cara kerja itu membuat aku lebih produktif, dan itu lebih membuat aku jauh lebih happy karena aku bisa menata segala sesuatu yang seharusnya memang tertata gitu kan. Cuman at some point ada beberapa teman-teman yang mungkin care terkait dengan, ya I understand dari sisi kalian terkait dengan mentality, terus kemudian physically, dan juga terkait dengan kesehatan kayak gitu. Jadi I really thank you for my good friends, that close friends that really remind me dengan hal itu. So I love you so much guys. Hanya saja aku bisa menggarisbawahi bahwasanya gak semua orang bisa seperti aku ada di titik yang dimana oh yaudah lagi gak baik-baik aja nih misalkan langsung kerja kayak gitu. Enggak. Dan kerjanya tuh benar-benar kerja yang on roll gitu loh. Dan aku nggak bilang itu suatu hal yang benar-benar harus bisa dicontoh, enggak. Tapi aku juga pengen nih belajar dari teman-teman juga gimana sih cara kalian untuk bisa mengkontrol sesuatu hal yang dimana kalian nggak nyaman, lagi ngerasa nggak nyaman lebih tepatnya. But how do way you pursue about your feelings ada di situasi yang jauh lebih baik? Aku pengen tahu aja sih, karena
Aku juga lagi sangat mempelajari terkait dengan beberapa buku yang berkaitan dengan psikologi juga, terutama untuk dalam bisnis dan juga terutama dalam karakter kita kayak gitu. Dan aku punya banyak banget juga teman-teman yang sangat menyukai dan intuit banget terkait dengan hal itu juga. Jadi salah satu poin distractions aku supaya bisa lebih happy juga itu adalah dengan nongkrong sama teman-teman. Dan at some point aku nggak tahu kenapa aku tuh punya beberapa teman yang bisa diajak nongkrong tuh bener-bener after working hours gitu, dan itu bener-bener sampai midnight, yang dimana kadang kalau seandainya sudah suntuk nih sama kerjaan, aku nggak deny juga kalau seandainya abis kerja gitu kan, maksudnya dari working hours, aku langsung lanjut kerja lagi dengan beberapa freelance gitu misalkan, itu nggak aku jalankan setiap hari kok. Tapi ada beberapa hal yang aku lanjutkan itu untuk nongkrong sampai dengan killing time, yang itu sampai jam 12, jam 1 malam kayak gitu, dan which is aku ngerasa kayak lebih refresh aja lagi sama teman-teman yang seperti itu. Kita ngobrolin hal-hal yang bodoh, kita ngobrolin hal-hal yang benar-benar terisi, hal-hal yang benar-benar kita bisa sharing satu sama lain, atau bahkan kita check on dengan keluarga, kayak gimana dengan adik-adik atau anak atau mungkin istri dan lain-lain. Jadi kayak aku ngerasa lebih, I don't know, like I just feel like this September is something special for me, karena ada di fase yang dimana kayak new stage aku untuk menjadi lebih baik gitu loh. Aku nggak tahu kok, saya teman-teman mungkin punya perasaan yang sama juga, kayak kalian menargetkan diri kalian supaya jauh lebih baik, dan voila, this is the things that we have right now. So I'm really grateful for that, but at some point actually of course not everything's going well in our life, dan itu begitu pula juga aku. Jadi aku harapkan kalau teman-teman punya perasaan yang sama, punya cara yang sama, atau mungkin cara yang berbeda dan perasaan yang berbeda, kita bisa sharing di platform ini. Karena aku nggak tahu kenapa, aku juga bilang sama tim kalau sebenarnya aku pengen punya satu konten untuk saat ini, yang dimana kita lebih ngebahas terkait dengan aku, bulan-bulan aku atau minggu-minggu aku, dan activity aku. Jadi that's something that's special actually for this content. Dan aku juga ada beberapa hal yang aku lihat dari social media, dari konten, dari artikel yang banyak banget terjadi juga di bulan ini. Bahkan yang pada saat aku record ini ada satu kesedihan sebenarnya yang aku lihat dari aku nggak tahu bahasanya, aku convenience untuk ngobrolin terkait dengan beritanya, tapi kalian pasti tahu kejadian dari ibu dan anak yang bener-bener ribut dan sampai ada pemanggilan paksa. Dan itu bener-bener ngebuat aku sebelum dari konten ini tuh bener-bener kayak wow, that's something drama that supposed to be not get exposed gitu. Cuman di sisi lain ada beberapa orang mungkin di luar sana yang nggak tahu juga bagaimana cara nge-expressing feelingnya mereka untuk di platform atau mungkin di suatu stage yang jauh lebih aman dan jauh lebih semestinya gitu kan, untuk bisa dirilis mungkin stresnya, sedihnya, emosionalnya dan lain-lain. But at some point aku juga paham kalau seandainya tidak semua orang itu suka dengan yang terekspos, dan tidak semua orang juga selalu pengen terekspos kayak gitu. Jadi kalau dari sisi aku mungkin ada satu poin yang membuat aku cukup sedih sih dengan melihat konten seperti itu, dan juga ada konten-konten yang gimana dengan orang tuanya tuh benar-benar ada di fase yang seburuk itu dalam berkomunikasi, atau bahkan sampai pembunuhan dan lain-lain. That's something yang buat aku kesel. It doesn't mean I have like really good family, tapi di sisi lain aku secara pribadi aku mencoba banget untuk yang namanya berkomunikasi. Tapi kalau seandainya berkomunikasi itu aja belum mencapai tujuan atau titik yang sempurna, and that's okay, nggak apa-apa. Kita nggak perlu untuk memaksakan seseorang untuk memahami kita, tapi di sisi lain kita punya hak untuk bersuara dari apa yang kita juga rasakan, and that's something that we need to keep control, karena untuk yang lain kita nggak bisa kontrol. Jadi kalau seandainya memang ada beberapa hal yang dari eksternal kita nggak bisa kontrol dan tetap terjadi seperti itu, dan let go, nggak perlu untuk diributkan, nggak perlu untuk ada di titik yang kayak kenapa, dan nggak semua hal itu ada jawabannya. Jadi hal-hal itulah yang membuat aku tuh merasa bahwa kayaknya hidup tenang itu satu goals yang aku pengen banget punya di tahun 2025 kayaknya, dan aku mungkin mencoba ada di titik itu pelan-pelan, tapi pasti aku harapkan supaya kita juga
bisa lebih mawas diri aja gitu, dengan dimana kita berpijak saat ini kita nggak sendirian, kita deal dengan banyak orang. Perbedaan itu akan selalu ada, tapi kalau seandainya you cannot deal with the differences, then that's okay. Itu berarti kan bukan dia orangnya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Dan lagi satu aja nih yang mungkin aku bisa summary dari apa yang memang aku pengen sharing di video ini. One thing that you should know guys, bahwa yang mengatur terkait dengan happiness kalian itu adalah kalian sendiri. But it doesn't mean kalian harus nge-bothering atau mengganggu atau tidak menerima ucapan-ucapan atau saran-saran dari teman-teman dari eksternal faktor kalian kepada diri kalian. Karena kita tahu bahwa kita punya aturan dalam happiness kita sendiri karena kita yang ngerasain, right? Tapi di sisi lain bukan berarti dengan selfish atau egoismenya kita untuk membuat atau mengatur kebahagiaan kita itu dengan cara kita tidak peduli dengan sekitar. Karena I believe dari teman-teman sekitar kalian, keluarga atau teman kerja atau apapun itu deh, ada satu faktor di mana mereka itu memberikan advice, suggestions, atau mungkin mereka punya concern juga terhadap kalian supaya kalian bisa berubah dan lain-lain. But it doesn't mean kalian harus bisa untuk menerima itu semua, merekonsiderasi nggak apa-apa, menerima untuk menjadi bahan pertimbangan nggak apa-apa. But it doesn't mean mereka mengambil alih terkait dengan take control dari kebahagiaan kalian itu sendiri. So that's something that I would like to share, karena happiness kalian adalah pilihan kalian, dan kalau seandainya kalian pun sudah bahagia, I believe kalian bisa memberikan kebahagiaan itu kepada sekitar kalian. So dari aku mungkin itu aja. Aku harapkan aku bisa mendengar dan juga melihat story-story kalian juga, yang dimana bisa menginspirasi aku untuk bisa mempunyai hal-hal distraksi yang jauh lebih positif dan juga produktif di masa-masa produktif kita juga. Oke? And kita sudah ada di penghujung video kali ini. I would like to say thank you very much buat teman-teman yang sudah mendengarkan aku bercerita terkait dengan bulan September aku, activity aku, dan juga apa aja sih struggling dan juga opini-opini aku di bulan September ini. Aku harapkan itu bisa menginspirasi teman-teman, dan juga aku sangat menunggu terkait dengan komen-komen teman-teman yang bisa menginspirasi aku juga, dan mungkin teman-teman lainnya juga. But the thing is, aku nggak capek untuk ngingetin kalian supaya bisa support channel ini seperti biasa dengan cara komen, like, share, dan juga subscribe di channel ini supaya kalian gak ketinggalan di video-video menarik diskusi bersama lainnya bareng aku di channel ini. So, thank you so much. Bye!